Beberapa grup rock tahun 80-an meruntuhkan banyak hambatan musik dan sama orisinalnya dengan Red Hot Chili Pepper. Menciptakan gaya musik baru yang memabukkan dengan menggabungkan funk dan punk rock bersama-sama dengan pertunjukan panggung yang eksplosif. Chili Pepper menelurkan banyak peniru di belakang mereka tetapi masih berhasil menjadi pemimpin kelompok pada awal kemunculannya di abad ke-21. Akar band terletak pada persahabatan yang dijalin oleh 3 teman sekolah yaitu Anthony Kiedis, Michael Balzari, dan Hillel Slovakia, saat mereka bersekolah di Fairfax High School di California pada akhir 70-an dan awal 80-an. Sementara Balzari dan Slovakia menunjukkan janji musik yang hebat, Kiedis berfokus pada puisi dan akting selama tahun-tahun sekolah menengahnya. Selama waktu itu, Slovakia mengajari Balzari cara bermain bass, sementara keduanya mendorong Kiedis untuk mulai memasukkan puisinya ke dalam musik. Sangat dipengaruhi oleh adegan pangla yang sedang berkembang, serta dipengaruhi oleh funk, ketiganya mulai berlatih dengan yang lain. Drummer bernama Jack Irons yang mengarah pada pembentukan Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem, kuartet yang memainkan bar strip di sepanjang Sunset Strip pada awal 80-an. Selama waktu inilah keempatnya mengasah suara dan aksi langsung mereka. Saat mereka menemukan gimmick panggung yang akan segera menjadi ciri khas mereka, mereka tampil di atas panggung benar-benar telanjang, kecuali kaos kaki tabung yang menutupi bagian tertentu dari anatomi mereka. Lalu pada tahun 1983, Balzari mulai menggunakan nama Flea, dan grup tersebut mengubah nama mereka menjadi Red Hot Chili Pepper. Berita menyebar dengan cepat tentang band yang sedang naik daun, lalu menghasilkan kontrak rekaman dengan EMI. Tetapi sebelum Chili Pepper dapat mulai mengerjakan debut mereka, Flea dan Kiedis mendapat pukulan yang mengecewakan ketika Slovakia dan Irons mengumumkan bahwa mereka akan pergi untuk lebih fokus pada grup lain tempat mereka berada, yang bernama What Is This? Lalu dengan anggota pengganti bernama Jack Sherman pada gitar dan Cliff Martinez pada drum, dan mengisi Pepper merilis debut self-titled mereka pada tahun 1984. Sementara rekaman itu tidak membuat dunia terbakar dalam hal penjualan, band ini mulai membangun pengikut bawah tanah yang berdedikasi dengan penggemar radio perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1985, What Is This mengeluarkan album self-titled tunggal. Namun Slovak dan Irons kembali ke Pepper dan menghasilkan album Freaky Styley yang diproduksi oleh George Clinton. Meskipun album ini merupakan peningkatan dari pendahulunya, album ini masih kekurangan pengalaman konser band, masalah yang akhirnya akan diselesaikan dengan pemain lama mereka berikutnya. Kemudian tahun 1987 mereka merilis The Ucliffe Movo Party Plan. Album ini adalah album pertama grup yang membuat kesan di tangga lagu, dan mereka mengikutinya setahun kemudian dengan perilisan 5 lagu sementara. Lalu Slovakia meninggal karena overdosis heroin pada tanggal 25 Juni tahun 1988. Setelah kematian Slovakia, Irons meninggalkan grup untuk kedua dan terakhir kalinya. Sementara Kiedis yang juga berjuang melawan kecanduan narkoba pada saat itu dan juga Flea memutuskan untuk bergabung. Setelah barisan baru yang menampilkan mantan gitaris parlemen bernama Blackbeard McKnight dan mantan drummer Dead Kennedys bernama D.H. Peligro, namun tetap tidak berhasil. Kemudian duo ini menemukan pengganti yang layak dalam pendatang baru yaitu John Frusciante dan Chad Smith. Penampilan baru Chili Pepper langsung menjadi hit karena album pertama mereka bersama John dan Smith berjudul Mother's Milk tahun 1989, menjadi hit yang mengejutkan karena paparan MTV dari video mereka untuk cover Higher Ground Stevie Wonder, sebagai album yang disertifikasi emas pada awal 1990. Para anggota band tahu bahwa rilisan mereka berikutnya akan menjadi yang paling penting dalam karir mereka. Jadi mereka pindah ke sebuah rumah besar yang berubah menjadi studio rekaman dengan produser Rick Rubin. Tentang apa yang akan menjadi rilisan mereka yang paling sukses, yaitu Blood Sugar Sex Magic. Rekaman tersebut menjadi hit monster pada rilis September tahun 1991, dan akhirnya terjual 7 juta kopi karena menelurkan hits seperti Give It Away dan single top 10 pertama grup berjudul Under the Bridge. Tapi tidak semuanya baik-baik saja di Camp Chili Pepper. John Frusciante telah menjadi kecanduan obat-obatan keras, dan tiba-tiba meninggalkan band di pertengahan tur pada awal 1992. Kemudian tidak terpengaruh, grup ini merekrut anggota baru bernama Arik Marshall, dan mereka menjadi penampil utama Lollapalooza 2 di musim panas.
Ketika band kembali ke studio untuk mengerjakan rilis ke-6 mereka secara keseluruhan, dengan cepat menjadi jelas bahwa Marshall tidak cocok dan dia digantikan oleh Jesse Tobias. Tapi sebelum Tobias bisa merekam catatan dengan grup, dia juga menyerahkan kertas berjalannya, dan mantan gitaris Jan's Addiction bernama Dave Navarro menandatangani kontrak tersebut. Setelah jeda 4 tahun, tindak lanjut Pepper yang sangat tertunda untuk BSSM, One Hot Minute yang dirilis pada tahun 1995. Sementara album itu menjadi hit yang cukup besar, tetapi album itu gagal menyamai kesuksesan dan fokus album pendahulunya, seperti menjadi jelas selama tur rekaman berikutnya bahwa Navarro tidak cocok dengan harapan awalnya, dan dia meninggalkan band pada awal 1998. Setelah kepergian Frusciante dari grup, ia merilis sepasang rilisan solo yang tidak jelas, berjudul Neandra Lades and Usually Just a T-shirt tahun 1995, dan Smile from the Streets You Hold tahun 1997, namun rumor beredar bahwa gitaris itu tunawisma, tidak punya uang, dan sakit-sakitan dengan kebiasaan obat yang menantang kematian. Setelah memeriksakan dirinya ke rehab, Frusciante muncul sekali lagi dengan fokus dan energi kembali dan segera menerima undangan untuk bergabung kembali dengan Pepper. Lalu album reuni grup berjudul Californication tahun 1999, terbukti menjadi kesuksesan monster lainnya dan menegaskan kembali Chili Pepper sebagai salah satu band rock alternatif teratas. Grup ini tampil sebagai bintang tamu di Fishbone's Psychotic Friends Network, sebelum mulai mendukung album tersebut. Bulan-bulan berikutnya menemukan band terlibat dalam situasi aneh dan kontroversi. Yang pertama adalah penolakan mereka untuk memainkan lagu-lagu dari One Hot Minute selama tur adalah keputusan yang tidak populer dengan beberapa penggemar dan hal yang menyakitkan bagi Dave Navarro. Selanjutnya mereka kembali menyulut perseteruan pribadi antara Kiedis dan penyanyi Bungle bernama Mike Patton dengan menolak memainkan serangkaian konser Eropa bersama Bungle. Patton menanggapi dengan pertunjukan penghormatan untuk Pepper, di mana Bungle mengolok-olok gerakan panggung mereka, memalsukan pengambilan heroin, dan meniru komentar Kiedis tentang Patton. Mereka juga memainkan festival Woodstock 99 yang bernasib buruk, di mana penampilan utama mereka disambut dengan tumpukan puing-puing yang terbakar dan kerusuhan besar-besaran. Lalu tur dengan Foo Fighters dan Pearl Jam membawa mereka ke tahun berikutnya tanpa masalah. Tetapi Pepper keluar dari jalan setelah pemberhentian yang direncanakan di Israel dihentikan karena kekhawatiran keamanan. Band ini kembali ke studio pada November tahun 2001, dan pada musim panas 2002 mereka memiliki album baru yang siap dirilis, yaitu By the Way. Warner Bros mengeluarkan kompilasi Greatest Hits pada tahun 2003, diikuti oleh album 2 CD dengan materi baru, dan Stadium Arcadium pada tahun 2006. Setelah tur pendukung yang ekstensif, Red Hot Chili Pepper mengambil jeda yang diperpanjang dan anggota mengejar kepentingan individu. Dari mulai Flea yang mulai belajar teori musik di USC dan bermain di berbagai proyek sampingan, lalu Kiedis yang berusaha mengubah autobiografinya yaitu Scar Tissue yang menjadi acara televisi, serta Smith yang bergabung dengan Sammy Hagar, Michael Anthony, dan Yo Satriani dalam supergrup pesta bernama Chicken Foot, dan Frusciante yang merilis The Empyrean pada 2009. Saat itu dia telah meninggalkan band. Dan penggantinya adalah Josh Klinghoffer, yang memainkan gitar sekunder di tur Stadium Arcadium. Album pertama Klinghoffer dengan band berjudul I'm With You yang diproduseri oleh Rick Rubin, dirilis pada akhir musim panas 2011. Album ini tampil baik di seluruh dunia dan mencapai nomor 1 di banyak negara dan mencapai status emas atau platinum. Tur keliling dunia menghabiskan sebagian besar dari 3 tahun berikutnya, meskipun penampilan band yang paling menonjol adalah di Amerika. Kemudian bermain dengan Bruno Mars di pertunjukan turun minum untuk Super Bowl pada tahun 2014. Pada akhir tahun mereka mulai menulis lagu dan masuk studio dengan Danger Mouse di kursi produksi dan mixing Nigel Godrich. Lalu pada tahun 2016, Red Hot Chili Pepper merilis album studio ke-11 mereka berjudul Getaway, yang menampilkan single utama berjudul Dark Necessities. Jack Sherman yang bermain gitar di album pertama Pepper meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 di usianya yang 64 tahun.